Kita adalah Christ Kingdom Family, keluarga Allah. Amin ya. Begitu juga kalau kita dengan Tuhan, sering menyapa, sering doa, sering nyanyi, sering panggil namanya, jadinya juga dekat. Haleluya. Hari ini saya mau tanya dulu, adakah Bapak Ibu di sini yang punya investasi? Bisa dibilang, let's say rumah, mobil, atau ada asuransi, atau ada emas batangan, ada perhiasan emas, ada apa lagi ya? Saham mungkin. Wow, Ibu Erni, ada rumah kos, apa lagi? Investasi adalah penanaman modal. Biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain. Intinya investasi itu untuk memperoleh keuntungan. Ya, saya sering bilang sama anak saya begini. Ingat ya, saya sekolahin itu saya investasi loh. Supaya nanti kalian harus sukses. Ya, secara nggak usah diperuncing omongan ini untuk jadi hal-hal yang negatif. Karena maksudnya semua itu untuk baik. Ya, ada berbagai macam jenis asuransi, jenis investasi. Dan semua yang sudah saya sebutkan ataupun yang belum saya sebutkan, semua akan berakhir ketika bumi ini berakhir. Betul ya? Ada yang bisa waktu mati ditaruh emas di petinya terus dibawa sampai ke surga. Terus ketemu malaikat, ada bawa berat-berat, akhirnya nggak mungkin. Belum tentu kita masuk peti, emasnya dikasih ke kita kalau udah mati. Pasti dipakai sama yang hidup, betul nggak? Yang ada benar ribut, gitu ya. Ribut gara-gara harta. Jadi kalau tujuannya untuk karena ketidakpuasan, jadi terus haus akan harta dunia, saya mau kasih tahu, semua akan sia-sia. Kenapa? Karena itu nggak akan dibawa sampai mati. Setuju ya? Saya mau tanya dulu, ada nggak di sini yang tahu ada jenis investasi yang tidak akan pernah mati alias abadi? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu dapat hadiah kue. Ketahuannya Ibu Yoma tukang ngemil. Atau ada yang apa? Investasi yang sampai mati itu masih dibawa. Masa nggak ada yang tahu dari 2.000 orang yang malam ini hadir? Atau sudah ada yang nulis tapi saya nggak baca? Oh iya, udah. Jadi kalau ada yang tahu langsung tulis jenis investasinya namanya apa. Yang jelas, kalau Bapak Ibu tahu tema malam ini, maka jenis investasi yang akan dibawa tidak akan pernah berkesudahan, yaitu kasih. Kasih tidak berkesudahan. Kasih adalah jenis investasi abadi. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah love. Yuk kita nonton dulu filmnya. Bisa minta tolong Kakak Cherry. Terima kasih. Kita nonton ya. Hidupku Haleluya. Bapak Ibu,
Bagaimana pendapat Bapak Ibu menonton atau menyaksikan video yang tadi? Ada sebuah pilihan yang harus dibuat. Hidup kita ini isinya kan pilihan ya. Segala sesuatu dimulai dari pilihan. Dan sebelum pilihan itu dibuat, dia di medan dulu, medan peperangan, yaitu pikiran. Keputusan atau pilihan itulah yang kemudian jalan di dalam kehidupan, menjadi gaya hidupnya kita. Bagaimana diperhadapkan dengan pilihan antara memilih banyak orang dengan anak sendiri. Bagaimana sebuah pilihan, saya teringat Abraham, mengikuti Tuhan, perintah Tuhan, atau keinginan diri sendiri. Kita sering terjebak dalam pilihan-pilihan yang tidak gampang ya. Saya ingat zaman saya dulu sekolah, kita belajar sekali tentang PMP ya. Ya ngerti lah kalau sampai ada mata pelajaran PMP pasti usianya ini udah umur berapa gitu. Karena kan nextnya tuh sudah nggak pakai pelajaran PMP, PSPB, kemudian apalah sekarang namanya ya. Bagaimana mendahulukan kepentingan orang lebih daripada kepentingan pribadi gitu ya. Bagaimana dia memilih untuk menyelamatkan banyak orang yang dia juga nggak kenal. Bahkan di antara orang itu ada orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang banyak seperti narkoba, mungkin diantaranya ada pembunuh, mungkin ada pencuri, mungkin ada pezina, mungkin ada orang-orang egois, dan berbagai macam orang. Bukankah seperti itu keadaan kita ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu tadi perhatikannya ada cewek, dikisahkan tadi dia berperan sebagai seorang narkoba, dan ketika dia tersentuh melihat pilihan yang dibuat oleh bapaknya tadi, dan finally dia bisa meninggalkan jalannya yang salah, dia dikasih kesempatan kedua, dan dia bisa memperbaiki hidupnya. Itu yang Tuhan inginkan buat kita semua Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua. Nggak peduli saat itu kita dalam posisi seperti apa. Tujuannya cuma satu. Dia sangat mengasihi kita. Kita udah dengar banyak ya. Bagaimana saat endorfin karena kasihnya yang begitu besar bisa membuat punya daya tahan untuk bisa menahan segala kesakitan yang dirasakan ya. Seperti itulah hati Bapa kita. Kasih adalah karakteristik Allah yang paling utama. Karena itu Alkitab itu penuh dengan kata kasih, begitu dalam dan luasnya kasih sehingga tidak ada kata-kata yang cukup untuk bisa menjadi wadah mengungkapkan secara tepat apa itu makna kasih. Saya akan lanjut. Tadi kita udah ngomong tentang investasi, bukan investasi bodong, investasi finally-nya sampai kekekalan abadi. Kita baca dulu yuk di 1 Korintus 13. Bisa bantu? 1 Korintus 13, kita akan mulai dari ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah baca ayat ini berkali-kali. Ya, kita udah ngomong tentang kasih ini banyak banget. Ya, bahkan setiap Natal yang akan terus ditonjolkan adalah kasih Tuhan. Tapi mari malam ini pasti ada sesuatu yang akan muncul untuk kita. Amin ya. Roh Kudus itu luar biasa, firman Tuhan ini up to date dan dia selalu bisa mengisi hal-hal yang kosong, hal-hal yang baru untuk kita pelajari dan menjadi rema bagi hidup kita. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Come on, mikir nggak? Kalau sampai level ini, masa sih masih dibilang, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedah. So that's mean ada orang yang sampai kayak gitu, tapi bisa juga itu nggak ada kasihnya. Oke, lanjut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Coba mikir, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kadang-kadang aku masih senang ketika lihat orang yang jahatin aku dapat musibah. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak akan lengkap, tidak lengkap. Nubuat kita juga belum sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Tuhan tuh mengenal kita tuh dengan sempurna. Kita aja yang belum sempurna mengenalnya. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Wow. Beberapa literatur menulis tentang persiapan seseorang jika ingin berinvestasi. Kita balik ke topik investasi. But before, saya mau nanya dulu. Kalau malam ini, saya tawarin untuk investasi, Bapak Ibu mau nggak? Yang mau, ketik mau. Ayo. Biar kita agak-agak yakin gitu. Emang yakin bener Bapak Ibu mau investasi? Sebuah investasi yang enggak akan binasa. Sebuah investasi yang enggak akan gerus oleh waktu. Tidak akan terpengaruh oleh keadaan. Ya. Dan mari kita belajar. Ya. Ada beberapa hal yang ternyata kita harus persiapkan Bapak Ibu untuk berinvestasi. Ya. Pertama, periksa kondisi keuangan. Investasi, kita mau cari untung. Ya. Nah, ini investasi untuk kita bawa sampai kekekalan. Alkitab mengatakan bahwa di mana hartamu berada, Matius 6 ayat 21, di situ hatimu juga berada. Oke, so that's mean kita cek hati kita. Kita mau investasi kan? Yang jawab mau tadi, apa cuma segitu aja orang yang mau investasi malam ini? Saya ngajak nih loh, anggap aja saya lagi buka opportunity untuk berinvestasi. Dan nama-nama Anda akan langsung dicatat. Malaikat yang akan catat. Malam ini Yoma mau investasi. Ibu Priscila mau investasi. Siapa lagi tadi? Dan banyak-banyak. Ya. Bagaimana kondisi kita? Coba kita cek. Ada 4 macam kondisi hati. Ya. Tanah di pinggir jalan, hati yang bagaimana itu? Gampang diambil ketika benih firman ditaburkan. Ya. Sering tidak fokus. Kalau yang hadir malam ini nih dari muka-mukanya nih, ini para investor yang akan berbuah lebat. Wey. Amin. Ya. Hati yang mendua. Yakobus 1 ayat 6-8, kalau benih jatuh di tanah hati yang tidak fokus, dikatakan orang itu tidak mengerti firman tentang kerajaan Allah. Jadi benih firman itu akan gampang diambil. Ada jenis hati tanah berbatu. Tanah berbatu itu menerima firman, mendengar firman, tapi yang ada di otaknya, logikanya lebih besar. Kenyataannya lebih gede. Ya. Sehingga akhirnya
Mana mungkin lah sakit kayak gini bisa sembuh. Impossible lah. Gimana ceritanya hutang segini banyak, pendapatan kagak ada. Logika. Gak mungkin lah. Mustahil. Kita yang jelas-jelas aja. Yang real-real aja. Itu tanah hati yang berbatu, keras, penuh dengan kebenaran diri sendiri. Lalu ada tanah semak duri, itu juga banyak pikiran-pikiran duniawi, banyak kepahitan. Aku udah pernah waktu minta tolong, dia nggak nolong, padahal aku udah banyak loh gini. Ampuni dia, sabar dulu. Kalau dia baik 1000 kali, aku baik 1.000.000 kali. Tapi kalau dia jahat 1 kali, aku jahat 1.000.000 kali. Kita sering kayak gitu kan? Mungkin di sini enggak, tapi saya sering seperti itu dulu. Ya. Tanah hati yang penuh dengan semak duri. Tapi Tuhan menginginkan kalau kita mau investasi, maka kita harus punya jenis tanah yang keempat. Tanah hati yang baik. Kondisi keuangannya harus baik. Oke guys? Kita mau investasi yang menghasilkan ya. Amin. Tanah hati yang baik. Kardio hupotaso, kurang lebih kayak gitu ya. Yang selalu siap untuk menerima benih firman. Dan benih itu akan tumbuh. Tanah itu akan dibajak. Sering baca Alkitab. Sering doa. Seperti pupuk yang terus dipupuki tanah hatinya. Yang terus diairi, disirami dengan firman Tuhan. Ya, sering merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 1, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pastikan tanah hati kita siap. Yang siap bisa tolong ketik. Karena kita mau lanjut nih. Habis ini kan finally kita akan investasi. Tadi sudah mau. Oke, mari kita persiapkan. Persiapan pertama, pastikan hatimu, hati yang siap. Hati yang siap untuk masuk di dalam investasi. Yang siap bisa tolong tulis, siap. Kalau tanahnya masih di pinggir jalan, ayo, minta Tuhan bantu, minta Roh Kudus. Aku harus siap, aku harus rubah. Aku harus terima firman ini seperti tanah hati yang subur, yang siap untuk menerima benih. Kalau ada kekurangan, kesalahan, oke, saya harus tinggalkan itu. Karena itu nanti menjadi penghambat untuk investasiku gagal. Amin. Oke, next step. Lanjut. Hal kedua yang harus dipersiapkan untuk kita mau investasi. Tetapkan jenis investasi. Oke, ada banyak tawaran. Ya, tadi saya sudah bilang. Ya, mari kita pelajari lebih lanjut. 1 Korintus 13 di atas juga menjadi rangkuman dari beberapa hukum Taurat yang ditulis sebagai hukum kasih. Ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas ya. Misalnya Matius 22 ayat 40. Hukum kasih bicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu, rangkuman dari hukum Taurat, seperti dirimu sendiri, kemudian kasihilah sesamamu seperti kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, nyambung ya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap bisa ditampilkan ya. Kemudian hukum yang kedua, lalu dibilang di ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di Markus 12 ayat 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri, lalu dibilang, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nama investasi kita adalah kasih. Bisa tulis di situ, investasi kasih. Tadi sudah siap, nama investasinya yang pertama hati siap, yang kedua nama investasinya adalah investasi kasih. Oke, lanjut. Kita perlu pastikan bahwa kita mau mempersiapkan hati kita sebagai bentuk kita akan masuk dalam proses investasi ini. Yang kedua, kita sudah menetapkan jenis investasi kita adalah kasih. Yang berikut,
yang perlu dipersiapkan, hal yang ketiga, kita perlu mempelajari dan mengerti investasi yang kita pilih. Betul dong, misalnya aku beli emas, oke kita harus tahu, atau saham, atau obligasi, kita harus pelajari, atau asuransi. Oke, contoh misalnya, ada satu jenis asuransi yang saya ambil ya, menabung 8 tahun, akan terima pada tahun ke-8 uang tabungan plus bunga 8%. Jadi 108% akan diterima di akhir semester atau di tahun ke-8. Tapi jika dalam perjalanan menabung terjadi sesuatu dengan saya, maka dana yang akan cair, for example, misalnya preminya 100 juta, itu yang akan cair dan diberikan kepada ahli waris. Oke, ya, contoh. Maka hal pertama saya harus mengerti yang kayak tadi saya ngomong. 8 tahun, 108, kalau terjadi sesuatu terjadi apa, dan sebagainya. Kita harus pelajari, mengerti investasi yang kita pilih. Dasarnya, mengapa kita pilih investasi kasih? Bapak Ibu sudah tahu kan tadi? Mari kita perjelas supaya kita lebih ingat lagi. 1 Korintus 13 memberi beberapa gambaran tentang kasih. Dan jangan salah mengidentifikasi. Tadi saya sudah sempat bicara beberapa poin, berbahasa manusia maupun malaikat tidak berarti kalau kita bahasa roh itu tidak teridentifikasi dengan kasih. Tidak serta-merta mempunyai karunia, bahkan mengetahui segala rahasia, memiliki pengetahuan, memiliki iman yang sempurna, tidak serta-merta ada kasih. Bahkan kemurahan hati sampai menyerahkan tubuh untuk dibakar, tidak berarti selalu ada kasih. Bapak Ibu tahu ya, kalau kita lihat tiba-tiba ada serangan fajar, biasanya kalau menjelang pemilihan pilkada atau anggota dewan, wah, beras 5 karung, wah, saya kenal aja enggak, apa artinya? Dia punya kasih, ada kepentingannya. Ya, Tuhan sedang bicara bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu hal yang menyangkut hati. Tuhan melihat hati. Manusia melihat rupa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Jadi what does love mean? Apa sebenarnya kasih yang kita mau investasi ini? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus tadi. Lebih jelas lagi, dan mari kita satu persatu ya, supaya kita nggak jadi orang yang aku tahu ya, aku ngerti gitu, tapi kita tidak punya pemahaman yang lebih ya. Kasih itu sabar. Mari kita cek and recheck. Kesabarannya berapa persen ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ketika kita baru niat mau sabar, biasanya pencobaan itu datang dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Betul nggak sih? Yang ingin kulakukan tuh baik, tapi yang datang itu selalu yang kulakukan akhirnya yang jahat. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik dan selalu mengerti kita. Kenapa saya memilih topik ini? Gini, tadi sebenarnya topiknya bukan ini, ya. Saya tadi doa saat teduh, dan tiba-tiba saya tidak lagi bisa menahan diri, saya menangis. Saya cuma merasa bahwa kita ngomong malam ini Bapak Ibu, kita sudah nggak usah lagi ragukan yang namanya God's love atau cintanya Tuhan, kasih Tuhan. Ya, kita nggak perlu lagi, artinya bukan nggak perlu dalam pengertian apa, artinya itu sudah of course gitu loh. Yes, confirm, kasih. Bahwa Allah kita tuh Allah yang sangat mengasihi kita lebih dari siapapun. Amin. Allah kita tuh lebih peduli, ya. Allah kita tuh nggak mau kalau kita tuh binasa. Dan untuk proses supaya nggak binasa itu, dia mau rela disalibkan. Jadi masalahnya bukan di Tuhan lagi. Kita udah terima semua yang baik, ya. Sudah habis kasih dari surga itu dicurahkan dengan luar biasa. But how about us? Itu yang saya tadi tidak bisa lagi, rasanya tuh, oh Tuhan, dengar ini teman-teman.
Ketika engkau meragukan Tuhan, gimana ya cara meragukan Tuhan? Caranya tuh gini loh, engkau doa, Tuhan, aku mau bayar uang sekolah anakku nih, tapi nggak kunjung datang. Terus engkau mulai mikir, itu engkau sudah mulai meragukan. Ketika dokter bilang sakit AIU, bebo, dan sebagainya, engkau mulai takut. Bagaimana? Bagaimana percayamu? Bagaimana keyakinanmu? Bagaimana cara melihat Tuhanmu? Dan itu tadi saya yang terkoreksi. Tuhan, saya minta ampun. Kadang-kadang saya minta Tuhan tuh langsung simsalabim, semua masalahku selesai. Padahal kalau dilihat masalahmu, kadang-kadang kita nggak fair. Bahkan kita langsung serta-merta kecewa sama Tuhan. Karena doa enggak dijawab oleh Tuhan. Tidak ada masalah Tuhan dengan semua persoalan yang sedang kita alami. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada. Roma 8:28, dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Apalagi? Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Begitu banyak janji Tuhan. Tapi ketika kita langsung diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan itu yang akhirnya tadi membuat saya gini, Tuhan, saya minta maaf. Mari kita koreksi. Kita yang sudah bilang orang Kristen bertahun-tahun. Kasih, kalau kita bicara tentang kasih, kita sedang bicara tentang sang kasih. Siapa dia? Yesus. Ingat ya, bukan love, God has love, tapi God is love. Artinya Tuhan tuh bukan mempunyai kasih, tapi kasih itu Tuhan sendiri. Dan seharusnya kita sebagai orang-orang yang ada kasih, ada Yesus di dalam kita, maka hasilnya automatically, mari kita lihat, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Apapun ini termasuk sabar ya. Dan ini memang masih banyak loh Bapak Ibu. Betul nggak? Atau saya aja lah. Ya. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ia percaya segala sesuatu. Itu tadi yang saya bilang. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan. Harusnya kasih itu menjadi satu dengan kita. Dan yang keluar adalah hasilnya. Ia menutupi segala sesuatu. Ia percaya segala sesuatu. Ia mengharapkan segala sesuatu. Ia sabar menanggung segala sesuatu. Wow, Bapak Ibu. Bagaimana kasih ini? Sudah bisakah? Yakin kita bisa lakukan itu? Yakin itu bisa menjadi investasi kita? Kita bisa melakukan itu? Sabar, kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, kasih namun kasih itu suci, dan seterusnya dan seterusnya. Investasi berikutnya menentukan jangka waktu. Berapa lama Bapak Ibu mau investasi? Hidup ini adalah waktu investasi. Pastikan investasi selama hidup kita. Jangan investasi 5 tahun, lalu 5 tahun lagi hilang, tiba-tiba mati. Mulai apapun itu, mau dengan daging, mau dengan roh, tapi finishingnya harus finishing well. Amin. Finishnya harus finish yang the best. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih hidup,
selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, karena tidak ada seorang pun yang dapat bekerja ketika. Dan di akhir dari semuanya, 2 Timotius 4 ayat 8, ada mahkota. Ya, Pak Luther pernah sharing banyak mahkota kan? Ada mahkota. Ingat selalu Bapak Ibu. Kalau ditanya, berapa lama Bapak Ibu mau investasi? Tolong tulis di bawah. Berapa lama? Kalau saya harus investasi seumur hidup. Karena saya akan menuai investasi itu di akhir dari segala-galanya, di keabadian. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Kesempatan untuk berinvestasi. Hari ini kita sedang bicara tentang investasi, tentang kasih. Bapak Ibu, ada cerita, ada seorang ibu, dia punya anak 4 orang. Anak pertama, dia punya posisi yang sangat baik. Ya. Dia punya posisi yang sangat baik. Dia kaya, ya. Jadi mamanya tanya buat dia begini, "Nak, kamu sayang nggak sama saya?" "Sayang Mama, sayang. Saya akan bawa Mama keliling dunia." Mama tinggal ngomong, Mama mau kemana? Semua tiket, akomodasi, siap. Anak kedua, dia juga sukses. "Mama, saya akan beli rumah buat Mama, lebih besar lagi. Saya mau cari rumah yang ada lapangan golf." Wih. Ya. Pokoknya Mama tinggal tunjuk mau di perumahan yang mana. Ya. Saya akan beli. Anak ketiga, "Mama, itu ada tas, itu ada berlian, itu ada emas, itu semua buat Mama." Ya. Semua yang mahal-mahal. Ya. Mamanya bilang, "Wow, terima kasih anak-anak." Lalu anak keempat, dia baru lulus sekolah, dia baru mulai kerja, dia belum punya apa-apa. Lalu dia bilang, "Mama," dia langsung lari, dia peluk Mama. "Aku sayang Mama." Lalu kakak-kakaknya bilang, "Itu mah begitu semua orang juga bisa." Mamanya balik memeluk, "Terima kasih." Next day, mamanya harus mengirim surat. Mamanya minta anak pertama, "Aduh, ini soalnya harus disampaikan langsung. Dan ini penting, jadi nggak bisa dikasih untuk gosen." Ya. Kan kita, gosen aja gitu, nggak bisa. Ya. Anak pertama bilang, "Nggak bisa Mama, aku lagi mesti tanda tangan kontrak." Anak kedua, "Aduh gimana ya, saya ini lagi ada meeting." Anak ketiga, dia lihat kayak mau hujan, mobil gue bawa keluar, sayang mobilku, warnanya putih lagi, cat mobilnya, nanti kena ini debu dan sebagainya. Lalu anak mamanya masuk ke kamar, anak yang bungsu, anak itu lagi pakai jaket. Anaknya bilang, "Mana Mah?" Langsung mamanya bilang, "Nggak apa-apa Nak, ini mau hujan loh." "Nggak apa-apa, kan saya sayang Mama." Menurut Bapak Ibu mau anak yang mana? Bahagia juga ya kalau anaknya semuanya seperti itu ya. Saling melengkapi. Apa yang paling membahagiakan Tuhan sih? Yang pasti, waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau. Nilai kasih kita itu dilihat dari mana sih? Tuhan hanya bisa lihat hati kita. Tapi orang bisa melihatnya melalui buah roh. Salah satunya yang tadi kita baca. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak sombong. Bapak Ibu, yuk mari kita lebih punya progres. Saya akan tutup ini. Saya akan tutup
firman malam ini nanti Pak Luther pasti akan lengkapi ya. Dengan ini tadi yang buat saya tuh sangat gimana gitu. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa tuh gini loh. Kasihku tuh belum sempurna banget. Aku tuh masih nggak sabar. Aku masih nggak selalu jadi orang yang murah hati. Aku masih sering kali jahatin orang. Ya, mungkin aku nggak bunuh gitu ya. Tapi rasanya tuh yang kayak gini terus kadang-kadang gini loh, maksudnya gini. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu kasih yang terbaik buat kita. Mari kita mulai progres kasih kita kepadanya. Dan itu pasti akan termanifest kasih kita kepada sesama kita. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Waktu kita baru mulai kenal Tuhan, mungkin kita tuh cuman ya seberapa gitu loh. Tapi kalau Anda Kristen berpuluh-puluh tahun dan tidak ada progres sama sekali, hidupmu masih gitu-gitu aja. Emosionalmu masih segitu, malah mungkin karena sudah tambah tua, tambah emosi kan, orang bilang ruk-ruk. Ya. Atau tambah apa ya? Nah, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Yang pasti Bapak Ibu, kalau kita investasi, hanya orang dewasa yang akan investasi. Setuju? Dan saya percaya, Bapak Ibu yang malam ini mendengar, kita orang-orang yang siap untuk berinvestasi di kekekalan. Bagaimana caranya? Ayo, tiap hari kita cari, renungkan firman Tuhan, doa, bikin waktu untuk Tuhan. Dia yang akan terus bersama kita. Kita harus tahu apa maunya Tuhan. Bahkan kita harus sampai pada titik apa rencana Tuhan. Kita harus bersinergi, menyelaraskan langkah keinginan kita. Kita harus menjadi partner kerja Tuhan di muka bumi. Amin. Dan itu nggak akan bisa kalau kita nggak pernah meeting, kita nggak pernah rapat, kita nggak pernah communicate. Itu nggak akan bisa. Ketika aku kanak-kanak, mungkin awalnya aku cuman Kristen. Tapi setiap hari dengar firman, wow, ini tanah hati keras gue harus rubah. Tanah semak duri harus rubah. Tanah berbatu-batu yang bikin keras, tanah pinggir jalan. Aku harus jadi punya tanah hati kardiopolis. Aku harus mulai lembut. Tuhan itu kasih. Amin. Kasih itu harus jadi gaya hidupnya kita. Kasih itu harus jadi gaya hidupnya kita. Sehingga orang hanya bilang gini, pasti dia orang Kristen. Dia suka mengampuni. Dia suka memberi. Pasti dia orang Kristen. Dia selalu tersedia. Dia selalu menolong. Wow, amin Bapak Ibu. Jangan sampai malah sebaliknya. Jahat, kejam, bengis. Enggak lah. Kita orang-orang yang pasti Yesus ada di dalam kita. Maka kasih itu akan termanifest keluar. Sehingga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Siap investasi? Percayalah ya bahwa akhir dari kehidupan ini, iman akan berakhir. Selama di bumi ini kita perlu punya iman. Amin. Karunia-karunia Tuhan kasih buat kita. Kita perlu untuk meminta semuanya, perlengkapan. Tapi yang akan kita bawa sampai kekekalan. Itulah investasi malam ini, yaitu kasih. Dan pastikan orang lain pun akan melihat Yesus hidup di dalam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Ya, terima kasih Ibu Yoma. Saya percaya malam ini kita diberkati Tuhan ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Galatia pasal 6 ayat 7, boleh tunjukkan ke saya.
Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, terutama ayat 7 bagian B-nya itu. Dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Baca Bapak Ibu, renungkan ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Yang nulis ini Rasul Paulus. Ya, yang nulis ayat ini Rasul Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan ada banyak orang yang mempunyai beragam pendapat, ya. Beragam pendapat tentang hidup, baik pendapat yang bersifat ada yang positif maupun negatif. Yang positif ini bisa begini, antara lain berpendapat bahwa hidup ini adalah sebuah tes atau hidup ini adalah sebuah ujian. Tapi hidup juga adalah sebuah kesempatan atau anugerah. Itu yang punya pendapat yang positif. Tapi orang yang punya pendapat negatif, dia selalu berpendapat bahwa hidup ini kejam, hidup ini tidak adil. Kenapa orang itu diberkati, aku tidak? Kenapa dia dipromosi, aku tidak? Kenapa dia diangkat, aku tidak? Kenapa dia dipercaya, aku tidak? Ada orang yang punya pendapat seperti itu. Dia menjalani 1 kali 24 jam yang sama, hari yang sama, minggu yang sama, tahun yang sama, tapi pola pikirnya, pendapatnya bisa berbeda. Dan apa yang ditegaskan? Apa yang ditegaskan dalam ayat tadi, dalam Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hidup ini merupakan sebuah investasi. Tadi kan Ibu Yomo berkata hidup ini sebuah investasi. Bagaimana menerjemahkan kasih? Kasih itu sabar, murah hati, kasih dan sebagainya. Ada 9 buah roh itu, ya, kasih itu. Ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya hidup ini orang bisa lihat kita dari apa? Dari investasi. Investasi yang dimaksud, saya percaya bukan cuma sekedar investasi jasmani. Investasi jasmani kan harta benda. Investasi jasmani uang, emas, rumah, dan sebagainya. Itu hanya cuma fasilitas yang Tuhan percayakan atau yang Bapak Ibu kerja di muka bumi ini, entahkah Anda kenal Tuhan atau tidak. Anda kerja rajin pun, tanpa Anda kenal Tuhan, Anda bisa punya ini semua. Itu bukan maksud yang saya maksudkan, yang Tuhan juga maksudkan. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah investasi rohani. Investasi rohani itu yang tidak terlihat, tapi sangat berharga. Makanya iman itu tidak terlihat, ya, tapi percaya. Ya, investasi yang tidak terlihat tapi sangat berharga atau mempunyai sebuah influence atau dampak besar bagi kehidupan kita. Sehingga orang bisa lihat gini, bahwa dari pekerjaan saudara, orang bisa melihat bahwa Tuhan sertai kita. Orang bisa, Raja Nebukadnezar dan Raja Darius bisa melihat itu dari Daniel, dari pekerjaannya, dari bagaimana dedikasi integritinya. Mereka bisa melihat bahwa dia disertai Tuhan. Dia nggak hanya cuma duduk, nggak hanya cuma omong, tapi dari pekerjaannya dia, itu kan dampak yang bisa dilihat, kehidupan Kristus yang orang bisa lihat, kehidupan investasi rohani. Dan investasi rohani itu mencakup, kalau saya belajar, saudara, itu mencakup beberapa hal. Kalau kita bilang bahwa investasi terbesar itu adalah kasih, ya dan amin. Tapi investasi kasih itu, bagaimana Bapak Ibu bisa menginvestasi itu? Ya karakter Kristus. Sekuat apapun kita berusaha untuk mencapai posisi yang tinggi, jika kita memiliki karakter yang buruk, maka saya percaya orang lain akan maki-maki kita. Ya. Sepintar apapun kita, tapi kalau pekerjaan kita, pelayanan kita amburadul, orang juga akan marah kepada kita. Maka kita akan tertarik kembali ke bawah dan jatuh. Ketika Bapak Ibu ada di posisi tinggi tapi karakternya buruk, tidak memiliki karakter Kristus, pasti akan jatuh. Sebaliknya apabila kita memiliki karakter Kristus, walaupun saat ini posisi kita mungkin di bawah, maka akan dengan mudah Tuhan mempromosikan kita. Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan itu mempromosikan kita pakai orang lain. Bisa pakai bos kita, bisa pakai gembala kita untuk mempromosikan kita karena karakter Kristus. Jadi investasi rohani itu karakter. Karunia penting, karunia hanya cuma dipakai membuka pintu. Karunia hanya membawa kita naik tinggi. Tapi untuk kita tetap bertahan di tempat tinggi, untuk pintu tetap terbuka, ya kita perlu karakter Kristus. Dan saya percaya bahwa karakter itu tidak bisa kita dapat cuma hanya satu hari. Karakter itu kita bangun setiap menit, keputusan yang kita bangun,
setiap hari. Yang kedua, investasi rohani yang kedua adalah berdoa. 1 Tesalonika 5, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 17, menegaskan bahwa tetaplah berdoa. Kenapa? Karena saat kita senantiasa berdoa, kita sedang menanam investasi yang berharga. Sebab Alkitab katakan doa kita ditampung dalam kehidupannya Tuhan. Karena melalui doa, maka saudara dan saya, kita seperti mengundang kuasa Tuhan dinyatakan. Karena doa itu melakukan yang tak mungkin bagi kita. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa, tidak mungkin jadi mungkin. Makanya dikatakan tetaplah berdoa. Bukan, coba ditunjukkan ayatnya. Ini satu ayat, 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Dalam keadaan baik, tidak baik. Dalam keadaan ada uang, tidak ada uang. Dalam keadaan posisi tinggi ataukah posisi rendah. Tetaplah berdoa. Karena ini karakter. Jadi kalau mau lihat orang Kristen itu, dia lihat bahwa dia sedang investasi rohani, lihat orang itu rajin doa. Tapi kalau lihat orang itu, dia bilang dia mengasihi Tuhan, tapi malas doa. Bagi saya tidak. Dia hanya ucapkan di mulut, tapi sebenarnya dia tidak mengasihi Tuhan. Karena tanda orang mengasihi Tuhan, dia pasti doa. Dia tetap berdoa. Saya pernah kemarin jelaskan kepada saudara, ada iman kecil, iman besar. Iman kecil memindahkan gunung, iman besar mengalahkan dunia. Tapi juga ada iman yang benar. Iman yang benar itu bertahan di setiap musim kehidupan. Entah baik atau tidak baik, entah pintu sudah dibuka atau belum terbuka. Yang ketiga, karakter investasi rohani yang ketiga. Oleh pertama karakter Kristus, yang kedua doa. Yang ketiga itu menyembah Tuhan. Yohanes 4:23 menegaskan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu bukan cuma datang doa, makanya ada istilah sekarang doa pujian penyembahan. Saat kita memenuhi kerinduan Tuhan, karena ini menjadi kerinduan Tuhan, maka Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran untuk memenuhi kerinduan Bapa di sorga. Maka kita harus jadi penyembah. Nah, saya percaya bahwa investasi rohani yang terakhir itu adalah 1 Korintus 15:33 menegaskan bahwa saudara dan saya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini berarti pergaulan yang baik akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Tapi pergaulan yang buruk membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, maka keadaan kita yang tadinya buruk akan jadi baik. Nah, itu investasi rohani. Makanya Bapak Ibu jangan berteman dengan sembarangan orang. Jangan berteman dengan orang yang membawa Anda semakin jauh dari Tuhan. Saudara mungkin ada dalam gereja, tapi karena bertemanmu dengan orang yang salah, maka akan membuat Anda juga tindakan-tindakan, keputusan-keputusan Anda salah. Amin. Bergaulah dengan orang-orang yang lebih baik dari saudara secara rohani, supaya keadaan rohanimu lebih baik. Bergaulah dengan orang yang membangun karakter Kristus, yang suka berdoa, yang suka menyembah Tuhan. Maka saya percaya keadaan kita akan jadi, maka orang bisa lihat bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang tadi disampaikan Ibu Yoma itu menjadi guidance. Saya tambahkan ini untuk Bapak Ibu supaya ayo kita bangun sama-sama. Ya, saya juga belum sempurna, Anda dan saya kita semua belum sempurna. Mari bangun sama-sama. Ya, sehingga kita akan melihat bahwa satu waktu nanti orang akan melihat bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara, dan orang memuliakan Tuhan karena itu. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Kami telah mendengarkan firman, firman kehidupan, firman yang meneguhkan kami, dan materaikan kebenaran. Kami datang dan kami mau belajar di hadapan. Dalam setiap persoalan yang sedang kami gumulkan, dalam sakit penyakit, dalam persoalan keluarga, suami, istri, anak-anak, persoalan pekerjaan, bisnis, persoalan keuangan, persoalan di dalam pelayanan. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang menolong kami, yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kepada kami anugerah, sehingga kami mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami menghidupi panggilan Tuhan, bahwa orang harus melihat bahwa pada kami ada kasih. Kasih bukan hanya memberi, tapi kasih ada disiplin, harus ada karakter Kristus. Ada waktu di mana kami menunggu, ada waktu di mana kami berjalan maju, di tengah-tengah kami belum lihat jawaban. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, kami tetap mengasihi Engkau, tetap mencintai Engkau. Ada waktu di mana kami terus berdoa, padahal kami belum lihat jawaban. Ada waktu kami menyembah Tuhan,
tapi pintu belum terbuka. Tapi kami mau terus membangun persahabatan dengan Engkau, dan tidak menjauhkan hati kami daripada Engkau. Hidup kami telah dibeli oleh harga yang lunas dibayar oleh darah-Mu, Tuhan. Sehingga hari ini kami bukan milik kami, tapi kami milik Kristus. Biarlah anugerah-Mu, kebaikan-Mu turun atas hidup kami. Kami sedang masuk dalam musim-musim, begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang datang untuk menyerang kami. Kami mau tetapkan hati kami untuk kami mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Untuk kami fokus kepada Tuhan di atas segalanya. Supaya oleh karena itu, maka kami akan melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan akan mengikuti kami. Materaikan firman-Mu, anugerah-Mu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.